Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana saya memberikan tema yaitu kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kebahagiaan adalah sesuatu hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kebahagiaan sejati ini dapat memberikan makna dalam kehidupan. Orang yang hidup dalam kebahagiaan sejati akan kokoh dalam menjalani hidupnya, serta memiliki kehidupan yang bermakna. Saudara-saudara yang terkasih, betapa banyak orang tidak mengalami kebahagiaan ini dalam hidupnya. Karena kenapa? Ada betapa banyak mengira bahwa kebahagiaan sejati itu tanpa masalah, tanpa hambatan. Yang mereka alami saja yaitu hal yang baik-baik saja. Dan mereka mengira bahwa kebahagiaan itu diberikan oleh di luar diri mereka. Ini misalnya karena kekayaan, karena jabatan, karena nama yang terkenal. Dan kemudian mereka mengira bahwa kebahagiaan itu terjadi secara otomatis, secara langsung, dan atau karena pasangan hidup. Itu adalah kebahagiaan yang sejati bagi mereka. Hal ini memang secara manusia adalah sesuatu kebahagiaan, tetapi tidak selamanya ada dalam diri kita. Ada waktunya apa yang kita miliki itu hilang dari kita. Pada saat ini marilah kita belajar pada kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Beginilah firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Di dalam ayat ini, saya akan menyampaikan konsep yang mendasar tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati seperti apa? Poin yang pertama yaitu kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Saudara-saudara, di dalam bacaan yang kita baca tadi, di sini ada orang yang disebut Yesus sebagai orang yang letih lesu, sebagai orang yang berbeban berat. Di mana ini adalah tentang kejiwaan, tentang kejiwaan seperti emosi, perasaan, jiwa yang bermasalah, kekecewaan, keputusasaan, atau hal negatif lainnya. Itu semua adalah hal yang tidak dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa bagi kita, bagi orang yang datang kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-28, beginilah firman Tuhan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kelegaan dan ketenangan jiwa itu adalah obat bagi orang yang merasakan letih lesu, bagi orang yang merasakan sesuatu beban yang berat dalam hidupnya. Mungkin saat ini kita mengalami kekecewaan, kita mengalami keputusasaan dalam diri kita, kita merasa sakit hati kepada sesama kita. Jika saudara-saudara semua datang kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu dinyatakan kepada kita, yaitu Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa bagi kita. Karena hanya Tuhanlah
menolong dalam setiap apa yang kita rasakan saat ini. Kita bisa melihat dalam Mazmur yang ke-42 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Firman ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita, di mana di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Hanya kepada Tuhan yang dapat memberikan jawaban apa yang kita rasakan saat ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, janganlah lupa akan janji Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Poin yang kedua yaitu kebahagiaan sejati ada pada Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi, di sini dikatakan, "Marilah kepadaku." Ini adalah ajakan Tuhan, ini adalah ajakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Sebab Dialah yang memiliki jawaban dari semua apa yang kita rasakan saat ini. Apa yang saudara hadapi saat ini. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh jiwa kita, maka Tuhan akan menyatakan janjinya itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan jawaban, yaitu dengan firman-Nya. Nah, pada saat ini saya sampaikan, janganlah kita malas untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada jawaban yang dapat memberikan kelegaan dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita berada dalam kekecewaan, kita dalam sakit hati. Marilah datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Dalam hal ini, saya juga pernah berada di dalam posisi ini, di mana saya merasakan kekecewaan, sakit hati. Saya merasa sesuatu beban yang sangat berat dalam hidup saya. Saya terlahir dari keluarga yang beragama Kristen, akan tetapi tidak memberikan karakter Kristus di dalam hidup, di mana setiap hari terjadinya pertengkaran, tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam keluarga saya, di mana kedua orang tua saya selalu bertengkar, ketiga saudara saya juga jauh kepada Tuhan. Di situ saya merasa sesuatu beban yang sangat berat dalam hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya mengalami hal demikian, masalah itu, saya tidak langsung datang kepada Tuhan, tetapi saya mencari hal-hal dunia yang dapat memberikan sukacita dalam hidup saya, yang dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup saya. Hal itu hanya sementara. Itu tidak memberikan jawaban apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Pada saat itu, ketika saya merasa saya benar-benar tidak mampu untuk melalui masalah itu, saya teringat kembali kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya menyerahkan semuanya apa yang saya rasakan itu, saya sampaikan kepada Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kuasanya dalam keluarga saya. Satu persatu Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Di mana salah satu dari saudara saya yang tak pernah datang beribadah, percaya kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, bahkan pun dia mengatakan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu nyata? Dan di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan keluarga saya. Di situ Tuhan memanggil kakak saya ini menjadi hamba-Nya,
menjadi misionaris. Di situ dia memiliki visi misi itu mencapai jiwa-jiwa. Itu adalah karena kekuatan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun saya adalah anak yang tidak merasakan kasih Bapa di dunia, tetapi saya merasakan kasih Bapa yang kekal di surga. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Di situ saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Saya makin semangat untuk melayani Tuhan. Untuk itu, jika saudara-saudara semua mungkin berada dalam persoalan hidup yang sangat berat, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban apa yang kita alami saat ini. Poin yang ketiga yaitu kebahagiaan sejati harus diusahakan. Sekalipun kita berdoa dengan mencucurkan air mata, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita mau Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, belum tentu Tuhan menyatakan itu dalam hidup kita. Di dalam poin ini ada hal yang kita lakukan, sesuatu tindakan yang kita lakukan. Di dalam bacaan kita tadi, di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jika kita mau memikul kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kuk adalah suatu beban yang kita alami saat ini, suatu masalah hidup yang kita alami saat ini. Ini adalah suatu tindakan yang kita hadapi. Di sini di poin yang ketiga tadi dikatakan bahwa kebahagiaan sejati harus diusahakan. Berarti harus ada tindakan yang kita lakukan, yaitu kita mau memikul kuk yang kita alami saat ini. Dengan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mau memikul kuk yang kita hadapi saat ini, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Jika beban hidup yang kau alami saat ini, Tuhan juga rasakan. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan juga ikut serta memikul kuk yang kita pikul saat ini, sehingga beban kita ringan, sehingga kita merasa kelegaan dalam hidup kita oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kemudian yaitu di dalam ayat yang ke-29, di sini dikatakan bahwa belajarlah kepadaku. Ini adalah ajakan Yesus kepada kita. Kita mau belajar kepada jalannya Tuhan, di mana ketika Tuhan menghadapi berbagai masalah di dunia ini, yang mengalami penolakan, dia mengalami caci maki di dunia ini, tetapi dia tetap teguh di dalam Tuhan. Dia selalu menaruh harapan kepada Bapanya di surga, sehingga dia mengalami sukacita, kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya. Dia terus maju untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil. Dan di sini adalah ajakan Tuhan kepada kita. Kita mau mengikuti langkahnya. Dan kemudian yaitu dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ia akan menjadi guru yang sangat pengertian dan nyaman untuk belajar. Ia akan menuntun dengan sabar sehingga kita mau benar-benar mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Di dalam kesulitan apapun kita berada saat ini, Dia sabar menunggu kita. Apakah kita mencari Dia di saat kita di dalam tidak merasakan sukacita atau kebahagiaan dalam hidup kita? Apakah kita mencari hal-hal dunia atau kita mencari Tuhan?
Untuk itu marilah kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu. Apapun yang kita hadapi saat ini, beban yang kita hadapi saat ini, carilah Tuhan, utamakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan dalam hidup kita. Karena janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa dalam hidup kita. Supaya kita merasakan kebahagiaan yang sejati, yang tak pernah hilang dalam hidup kita. Jangan kita mencari kebahagiaan yang ada di dunia yang hanya sementara. Marilah kita mencari kebahagiaan yang sejati, yang terus melekat di dalam hidup kita. Karena Tuhan akan menyatakan janjinya itu dalam kehidupan kita. Semoga kita merasakan kebahagiaan yang sejati itu dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.